Tidak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang selalu ditunggu, dinantikan oleh para hamba Allah yang ingin lebih dekat kepada Allah, yang ingin lebih disayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini kami ingin saling mengingatkan, mari kita persiapkan bekal. Pertama, bekal pengetahuan untuk kita melaksanakan ibadah puasa, dan juga mudah-mudahan kita persiapkan bekal agar di bulan Ramadan kita tidak terlalu berat untuk bekerja mencari nafkah sehingga kesempatan untuk beribadah terabaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyimpan pahala yang besar bagi para hamba yang senang beribadah di bulan Ramadan. Untuk puasa sendiri misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya, semua yang telah dia lakukan selama ini. Cuma terkadang para jamaah sekalian, kita manusia ini tertipu, terpedaya oleh berbagai hal, oleh berbagai sebab, sehingga kadang kita tertipu. Kita tertipu ketika di masjid. Masjid sebagai tempat untuk beribadah, tapi kita masuk masjid main handphone. Masjid sebagai tempat beribadah, tapi sudah ada manusia masuk masjid, dia buka YouTube. Yang dia tonton bukan pelajaran agama. Masuk masjid, dia menonton nyanyian-nyanyian yang lucu-lucu. Ini sungguh sangat luar biasa. Begitu bodohnya kita kadang. Begitu terpedayanya kita kadang. Sehingga tidak bisa memilah-milah bahwa ini saatnya beribadah. Kalau kita tidak bisa tahan, seharusnya handphone itu disimpan. Kita mau masuk masjid, kita bawa mobil, simpanlah di mobil. Kita masuk masjid bawa kereta, simpanlah dalam bagasi kereta. Begitu pula di bulan Ramadan. Seharusnya dipergunakan waktu untuk memperbanyak baca Al-Quran, tapi sama. Tontonan, handphone. Dan kadang maaf begitu terpedayanya kita, sehingga tak ada waktu tanpa handphone. Makan sambil buka handphone. Ketika bertemu suami istri, dua-duanya asik dengan handphone. Ketika bersama anak-anak, seharusnya itulah saat kita bersama anak-anak. Tapi juga pegang handphone. Ayah pegang handphone, ibu pegang handphone, anak-anak pegang handphone. Sehingga terlewatkan waktu yang begitu bagus. Untuk salat duha tak ada waktu. Tapi untuk nonton berbagai hal yang dipertontonkan melalui handphone, itu ada waktu. Di bulan Ramadan juga demikian, saudara-saudaraku sekalian. Seharusnya bagi kita yang belum rutin tahajud, Ramadan merupakan momen yang paling bagus untuk kita memulai tahajud. Kita bangun jam 4 atau bahkan bangun setengah 5. Kita ke kamar mandi, mungkin buang air kecil, lalu kita berwudu, mulailah dengan tahajud 2 rakaat. Karena sebelum masuk waktu subuh masih ada waktu tahajud. Selesai tahajud baru kita makan. Maka sahur itu tidak bagus makannya awal. Kalau di kampung-kampung banyak masyarakat makan sahurnya jam 3.
Setelah makan sahur, tidur lagi. Secara kesehatan berbahaya bagi kesehatannya. Secara agama pun sangat tidak baik. Karena tidur setelah sahur biasanya bangun jam 8, bangun jam 9, subuhnya sudah di luar waktu. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf para jamaah sekalian, kita perlu persiapkan bekal pengetahuan apa sih Ramadan. Kenapa Rasulullah banyak sekali tidak tidur, lebih banyak tidak tidur di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah lebih banyak ibadah di bulan Ramadan padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Bahkan salah satu nama beliau adalah Miftahul Jannah. Pembuka surga, kuncinya surga. Tapi di bulan Ramadan ibadah beliau luar biasa. Tapi kenapa kita kadang, ya kita tidak tahu hari ini nama kita ditulis di mana. Tapi semangat untuk Ramadan itu biasa-biasa saja. Bahkan ada yang merasa agak sedikit malas ketika mendengar bahwa Ramadan sudah dekat, bahwa Ramadan sudah tidak lama lagi. Para jamaah sekalian, sekali lagi kami saling mengingatkan, persiapkanlah semangat, persiapkanlah bekal ilmu untuk menghadapi Ramadan ini. Kemudian yang kedua, juga saling mengingatkan puasa itu tidak saja sekedar menahan lapar. Puasa itu tidak sekedar menahan haus. Puasa itu tidak sekedar menahan dari semua yang membatalkan puasa. Tapi bagaimana puasa kita itu bernilai. Puasa kita itu ada nilainya. Puasa kita itu ada manfaatnya untuk kita. Hadis Nabi SAW, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Di riwayat lain illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak bernilai. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sehingga puasanya tidak bernilai. Sekali lagi ini sebagai pengingat. Ada 5 penyebab puasa kita tidak bernilai, saudaraku sekalian. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa jaga, kita bisa bersiap dari sekarang. Salah satu dari 5 ini kita lakukan, maka puasa kita hanya bernilai lapar dan dahaga saja dan tidak ada lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Rasulullah, al-kizib, bohong, dusta. Dusta dengan ucapan, dusta dengan ungkapan, dusta dengan kata-kata. Walaupun itu main-main, walaupun itu candaan. Pulang dari pasar nenteng korma. Sahabatnya bertanya, dari mana? Sambil bercanda dia jawab, pulang dari Arab beli korma. Itu sudah bohong. Apalagi kebohongan yang lebih besar. Karena Islam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya sangat melarang bohong. Sangat melarang dusta. Tapi sebahagian orang merasa itu perkara biasa saja. Kebohongan itu biasa saja. Dusta itu biasa saja. Mulai dari perkara-perkara kecil sehingga ketika dia diberikan amanah, dalam amanahnya pun dia dustakan. Dusta dengan absen. Dia pencet absen jam 7.45, jam 7.30. Setelah itu dia tidak berada di kantor. Kenapa berani? Sudah biasa bohong. Nanti jam berapa harus absen lagi, cepat-cepat ke kantor lagi. Tren. Absen lagi. Dia tidak di kantor. Tapi absen selalu tepat waktu di awal, tepat waktu di akhir. Dapat penghargaan sebagai pegawai teladan. Teladan pencet absen. Ini kebohongan ini dimulai dari kebohongan-kebohongan yang kecil. Bohong ketika kampanye. Ada orang maju sebagai calon pejabat, sebagai calon pemimpin dari tingkat kampung. Kalau saya terpilih program saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia dari awal sudah sadar bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Setelah terpilih pura-pura lupa, bohong lagi. Islam sebenarnya sangat melarang kita bohong. Sebab dari kebohongan-kebohongan yang dibiasakan
akhirnya menjadi kebohongan yang besar sehingga tidak lagi merasa bersalah. Apalagi kalau kebohongan itu sampai kepada data. Terjadi manipulasi-manipulasi data, dia tidak merasa takut, tidak merasa bersalah karena sudah biasa berbohong. Kalau yang dia catat misalnya itu bahan bangunan, besi yang dia habiskan 100, dia berani tulis 400. Besi yang dia pasang besi 14, berani dia tulis besi 18. Bahaya saudaraku sekalian. Maka dari awal Rasulullah sudah perintahkan kita untuk menjaga kalau bohong sedang puasa, maka nilai puasanya sudah tidak ada, pahalanya sudah tidak ada. Yang kedua saudaraku sekalian, penyebab hilangnya pahala puasa seseorang atau puasanya tidak bernilai adalah ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan keaiban orang, menceritakan kekurangan orang. Dulu ketika saya usia SD, SMP, ghibah itu penyakit perempuan. Tapi sekarang nampaknya sama. Semua suka ghibah, ceritakan keaiban orang. Saudaraku sekalian, aib seseorang Allah perintahkan untuk kita tutup. Kalau dia punya aib dosa, saya baca dalam sebuah kitab. Di sana ditulis hadis tapi tidak disebut perawinya. Siapa yang membuka aib dosa seseorang, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dia juga melakukan dosa. Persis seperti orang yang dia buka aibnya. Ada orang berzina. Orang-orang tidak tahu dia berzina. Kita yang tahu. Lalu kita umbar kepada orang. Oh ternyata si fulan itu begini. Dia begini, dia begitu. Kita bongkar. Sehingga aibnya tersebarlah. Maka kita sebagai pembuka tidak akan mati kecuali akan melakukan dosa seperti dia. Atau minimal menjadi penyebab orang lain melakukan dosa seperti dia. Na'udzubillah. Lalu apa yang kita lakukan saudaraku sekalian? Islam ini sudah mengatur sedemikian bagus. Kalau kita mengetahui ada seseorang berdosa, datangi. Datangi. Bang, saya kemarin lihat abang lakukan ini. Bang, ingat keluarga bang. Bang, ingat anak-anak bang. Abang sudah mengambil yang bukan haknya. Ingat bang, kalau berikan kepada anak, kalau berikan kepada istri, hati mereka akan buta. Mereka akan benci kepada agama Allah. Bapak ibu sekalian, coba bayangkan. Satu suap makanan haram masuk dalam perut seseorang. 40 hari 40 malam Allah tolak doanya. Kalau ada seorang laki-laki, dia makan haram. Sebelum melewati 40 hari dia bergaul dengan istrinya. Dia pulang berhubungan dengan istrinya. Dan Allah takdirkan itu melahirkan keturunan. Maka bermasalah kepada keturunannya. Bermasalah kepada pemikiran keturunannya. Bermasalah kepada iman keturunannya. Bermasalah kepada iman anaknya. Satu suap saudaraku sekalian. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengetahui ada aib orang, tutuplah. Jangan di mana-mana cerita, semua diumbar aibnya. Si fulan salah, si pulin salah, si fulan. Itu kalau kita lakukan ketika Ramadan, maka pahala puasa kita menjadi nol. Yang ketiga an-namimah, pengadu domba, mungkin diistilahkan sekarang provokator. Dia memprovokasi antara seorang dengan orang lain sehingga mereka bermusuhan. Memprovokasi antara satu kelompok dengan kelompok lain sehingga mereka sudah tidak akur. Sudah saling benci antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat saudaraku sekalian, al-yaminul ghamus. Sumpah palsu. Bersumpah dengan nama Allah terhadap sesuatu yang tidak seperti yang dia sumpahkan. Dia bersumpah dengan nama Allah ada padahal tidak. Dia bersumpah dengan nama Allah tidak padahal ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sumpah yang dilanggar, sumpah palsu itu Bapak saudaraku sekalian, kena kafaratnya. Kalau kita hari ini mohon maaf sebagai orang yang masih aktif, yang kita pernah bersumpah, lalu sumpah itu kita langgar, maka setiap kita langgar ada konsekuensinya.
Kita harus membayar kafarat 10 bambu beras. Ada 100 kali kita langgar sumpah itu, 1000 bambu beras. Ada 1000 kali kita langgar, kali 10 ribu bambu beras kafarat yang harus kita bayarkan. Yang terakhir saudaraku sekalian, penyebab hilangnya pahala puasa seseorang adalah an-nadhru bisyahwah. Memandang lawan jenis disertai birahi, walaupun itu keluarga sendiri. Kita pulang lalu memandang istri dengan disertai syahwat, mohon maaf, disertai dengan birahi, maka nilai puasa kita sudah tak ada. Saudaraku sekalian, puasa begitu mudah, tapi menilai pahalanya luar biasa sulit. Saya sendiri mohon maaf, kadang-kadang saya berpikir, ada enggak dari puasa saya sejak balik sampai sekarang, ada tidak satu hari yang selamat pahalanya? Ada tidak satu hari yang saya dapat nilainya? Jangan-jangan tak ada satu pun yang saya mendapatkan nilai. Maka salah satu triknya saudaraku sekalian, kita tidak terlalu banyak keluar ketika kita sedang berpuasa. Kalau memang kita ke kantor, kita berangkat ke kantor, masuk ruangan, kita bekerja, kita beraktivitas, selesai tugas, buka Al-Quran. Lalu kita pulang, apalagi kalau kita ada sopir. Kita naik mobil, dalam mobil ada Al-Quran. Sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Jaga mata kita. Karena sebahagian orang kadang-kadang berpakaian yang memancing, yang mengundang kita untuk melihat. Kemudian maaf, timbul desiran dalam hati. Maka kita sendiri yang rugi. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk terus sanggup berbenah, untuk terus sanggup mempersiapkan diri menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang dicintai Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya selalu. Amin ya rabbal alamin.